Firman Tuhan di Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 28. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti namamu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Biarlah orang membawa tampilan bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah terhimpun bersama-sama dengan bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, yang sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebus yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu akan aku mau menyuruh orang Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancarkan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitahukan kemasyhuranku. Sungguh engkau tidak memanggil aku hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahkan engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau
memberati aku dengan dosamu. Engkau mengusahakan aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berkara kemuliaan segala sesuatu engkau yang nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin berat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami tidak pernah berhentinya untuk berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Di mana waktu kami sedang membutuhkan Engkau ada bersama dengan kami. Di mana waktu kami sedang kesusahan, Engkau selalu meringankan, bahkan Engkau melepaskan berat kehidupan kami selama ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, Engkau telah buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami bisa membalas kebaikan-Mu ya Bapa. Selain puji-pujian, penyembahan, bahkan hati dan jiwa kami serahkan di tangan-Mu dan kami tetap bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami ingin berusaha setia dan takut akan Engkau dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Bapa yang selama ini menuntut kami Tuhan. Karena firman-Mu lah kami tetap kuat Tuhan. Banyak persoalan-persoalan yang sekarang ini Tuhan, terutama virus corona maupun pekerjaan kami Tuhan. Kami tidak sanggup dengan jalannya sendiri Bapa. Tapi Engkau selalu menguatkan kami. Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Bahkan Engkau selalu memberikan keselamatan bagi kami, kesehatan, bahkan berkat usaha yang Engkau berkati kami. Dan selalu Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Pakailah Bapak Gembala kami. Terus dia menjadi naik dan bukan turun. Terus menjadi dia kepala dan bukan ekor Tuhan. Lindungilah anak-anaknya maupun istrinya maupun keluarga besarnya Bapa. Begitu juga anak-anak-Mu yang beribadah kepada Engkau maupun pelayan-pelayan menjadi tempat ini Tuhan. Engkau lindungilah mereka. Engkau berikanlah keselamatan, kesehatan maupun berkat usahanya Bapa. Kami percaya Tuhan, bila kami sebagai anak-anak-Mu yang setia dan takut akan Engkau, kami selalu diberikan keselamatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di tempat ini penuh dengan malaikat-malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dan teramat baik dalam hidup kami. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada siang hari ini ya Bapa, kami bersatu hati, kami patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Unyah ke dalam kehidupan tempat ini dan jangan datang lagi. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Bila kami nanti selesai ibadah nanti, kami akan mendapatkan berkat. Bahkan kami selalu diurapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami siap memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita ada saat ini semua berkat kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang Tuhan masih percayakan kepada kita untuk dapat kita nikmati, untuk dapat kita lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik.
kebaikan-Mu Tuhan yang masih kami boleh rasakan saat ini. Kami boleh dapat beribadah. Ini semua berkat kemurahan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena percaya Tuhan. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Engkau yang setia Tuhan. Walaupun kami sering mengecewakan Engkau Tuhan, tapi Engkau begitu setia dan selalu setia kepada kami. Di dalam-Mu. Benar Tuhan, Engkau yang menjadi pengharapan kami. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Haleluya. Dan selalu menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan, Kau Allah yang besar. Tuhan Yesus Kristus. Dan ajaib Tuhan. Haleluya. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Yang tak berjanji
muliakan Dia, agungkan Dia. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang hidup. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dia menyelamatkan kita semua. Dia menebus kita semua dari dosa-dosa kita, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kau layak kemuliaan, Kau layak disembah, Kau layak berkuasa, Kau Allah yang agung, Kau Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau raja segala raja, selayak mulia. Haleluya, haleluya. Kau rajaku, Kau Bapaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, thank you Lord. Kami hanya dapat mengucap syukur Tuhan buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Hampir setahun Tuhan kami akan lewati tahun 2020 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kalau kami melihat banyak jiwa-jiwa yang telah tidak ada lagi ya Tuhan. Dan kami saat ini masih ada. Ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua karena kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Tuhan. Saat ini kami ingin memuji, membesarkan nama Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semusim hampir berlalu Tuhan, kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. 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 Semusim berlalu, amin Tuhan. Namun Kau selalu pelihara, amin, amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari
Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami punya Allah yang begitu setia. Kami menjadi pengharapan kami Tuhan. Kami menjadi kekuatan kami di masa-masa yang sulit seperti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang memberikan kekuatan kepada kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami ingin buka ibadah kami pada saat ini Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan dari awal kepada akhirnya. Engkau beracara, urapi kami semua ya Tuhan yang hadir pada saat ini maupun mereka yang mengikuti live streaming. Tuhan berkati ya Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Biar kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan sukacita, dengan urapan daripada Allah Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga lawati Tuhan umat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Kau memberikan penghiburan Tuhan. Biar kami saat ini boleh bersama-sama memuji, membesarkan, meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia masuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran datanglah, nyanyi bersyukur dengan bersuka. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan. Dengan bersuka kita bangkit dia semua. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah,
keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Pujian kita dengan pujian haleluya haleluya. Saya ingin nyanyikan pujian ini yang kaum pria ya, yang merasa kaum pria kita nyanyikan kata-kata haleluya, yang kaum wanita kita nyanyikan puji Tuhan. Oke ya? Paham ya? Ayo kita nyanyikan pujian ini. Haleluya haleluya puji Tuhan. Kaum pria dulu ya. Haleluya, 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 haleluya. Kaum wanita. Amin. Haleluya, 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 haleluya. 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 Suara wanitanya nggak kedengeran, padahal di sini saya lihat lebih banyak wanitanya loh daripada prianya. Ayo kita nyanyikan lagi ya. Jangan mau kalah yang wanita ya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita nyanyikan sama-sama ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
profetik akan dibawakan oleh Bapak Desa. Haleluya Tuhan. Baik, mari kita naikkan doa profetik kita. Berkatakan dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan. Perkataan dengan hati bersih, mengakui dosa dulu, minta ampun kepada Tuhan sebelum memperkatakan. Berkatakan dengan yakin Roh Kudus telah mengurapi sehingga apa yang diperkatakan pasti terjadi. Perkatakan dengan tekun, tidak putus-putus, terus menerus sampai terjadi. Gereja Fidici menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan datang berduyun-duyun dari utara, timur, selatan, dan barat untuk memuliakan Tuhan, dipulihkan dan melayani Tuhan Yesus di gereja Fidici. Amin. Setiap hari Minggu ada 1.000 orang datang beribadah di gereja Fidici. Puji Tuhan. Haleluya. Ada mujizat terjadi di dalam gereja Victory ini. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, Amin. yang susah dihiburkan, Haleluya. yang miskin menjadi kaya, yang terhilang diselamatkan, yang berdosa menjadi bertobat, yang terikat dilepaskan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi di gereja ini, Haleluya. sehingga nama Tuhan ditinggikan. Amin. Puji Siapapun Tuhan. yang datang di gereja ini dijamah, diberkati dan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Keselamatan terjadi atas semua jemaat Victory, Puji Tuhan. dari Victory Kids sampai Victory Amin. Lumas. Amin Tuhan. Semua jemaat diselamatkan Tuhan di Amin. dunia Haleluya. dan dibawa ke surga mulia. Haleluya. Amin. Semua pelayan Tuhan hidup dalam kekudusan Yes. dan takut akan Tuhan. Semua melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga sehati saling mendukung dan rela berkorban, serta taat kepada pimpinan dan Tuhan dan pemimpin. Semua jemaat hidup taat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Pelayan Victory Kids semakin maju, anak-anak datang berduyun-duyun dalam gereja ini. Ada 1.000 anak-anak yang memuliakan Tuhan di gereja ini. Ada banyak guru-guru yang datang mengajar kebenaran firman Allah. Victory Generation bangkit, anak-anak muda dalam gereja Victory bangkit jadi pemenang. Ibadah Victory Generation tiap minggu diurapi Tuhan. Ada 1.000 youth dan teen datang beribadah di gereja Victory. Pelayan youth bangkit, para leadernya hidup dalam kekudusan, penuh kasih Tuhan, setia melayani, saling bergandengan tangan memuliakan Tuhan, mencari jiwa baru. Banyak anak-anak muda datang melayani Tuhan, dipulihkan dan diselamatkan di Fidici. Victory Men diberkati, Victory Woman diberkati Tuhan, PKV diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa baru. Dan keselamatan terjadi. Ada 100 PKV di gereja Victory yang tiap minggu bersatu beribadah memuliakan Tuhan. Umas diberkati, Victory Band diberkati, gembala dan istri dan anak-anak hidup dalam kekudusan, hidup rukun selalu, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati dan saling pengertian, hidup dengan penuh damai sejahtera. Tahun 2020 adalah tahun penuh berkat Tuhan bagi semua jemaat Fidici. Semua jemaat dan pelayan Tuhan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semua, kita bangkit berdiri semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Haleluya. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar.
Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Amin. Firman-Mu kita bagi kaki kami Tuhan, firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu di hadirat-Mu, oh di hadirat-Mu. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Buka hati saat ini mendengar suara-Mu. Ku buka hati, haleluya, saat ini. Amin Tuhan, untuk mendengar suara. Ku buka hati, buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah, kami bersama-sama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara telah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, agar kami dapat terus bertumbuh Tuhan dalam iman pengharapan kepadamu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya ia diberikan terus Tuhan hikmat pengertian daripadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama kita katakan Amin. Pujian Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kita bersama-sama di tempat ini untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah melewati Natal. Ada yang masih hafal tema Natal kita di tahun ini? Ada? Bisa kasih tahu kalimatnya, tema Natal tahun 2020. Yesus datang untuk menyelamatkanku.
Kalimat ini, tema ini sepertinya adalah kalimat yang biasa, benar? Setiap tahun kalau kita Natal, Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya. Itu adalah satu kalimat yang biasa. Tetapi tahun 2020 di Natal ini ternyata Tuhan kasih satu kalimat ini melalui Bapak Gembala. Karena Tuhan mau benar-benar menyatakan kepada kita jemaat Fidisi bahwa benar sungguh Yesus adalah juru selamat kita. Bukan sekedar satu kalimat yang sering kita dengar, tapi kalimat itu kita hidupi. Kita buka dalam Yesaya 43 ayat 11, ini adalah ayat tema kita. Yesaya 43 ayat 11. Yang sudah menemukan katakan amin. Belum semua. Yesaya 43 ayat 11. Sudah menemukan? Oke, sudah lebih banyak. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan katakan kepada kita di Natal ini tahun 2020 melalui hambanya Bapak Gembala, Tuhan kasih tahu bilang sama jemaatmu bahwa tahun ini adalah tahun Tuhan datang menjadi juru selamatmu. Tuhan datang untuk menyelamatkanku. Dan hari ini saya pertegas, mari jemaat Tuhan Fidisi supaya kita benar-benar menjadikan Tuhan tidak ada Tuhan yang lain yang menjadi juru selamat selain Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita harus bersemangat bahwa kita punya juru selamat. Bukan sekedar satu kalimat yang biasa. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan benar-benar merasakan kedahsyatan, kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya tadi yang worship leader Bapak Heskal, sampai saya lihat wah dia benar-benar merasakan kasih Tuhan. Saya juga benar-benar merasakan kasih Tuhan. Sadar enggak Bapak Ibu Saudara? Sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2020. Tahun di mana banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, banyak sekali kabar yang menakutkan yang kita dengar. Masuk Januari tanggal 1, banyak kampung-kampung di Legok sana di mana yang waktu itu saya Pak Gem dan Bu Yarni pergi. Kampung Lebak di Lebak. Kampung-kampung itu hanyut. Mereka lagi persiapan untuk tahun baru. Belum selesai rasa takut, rasa khawatir hidup dalam dunia. Mulai terdengar di Wuhan. Tapi kita masih tertawa-tertawa. Bahkan kita menjadikan corona itu sebagai satu ejekan. Sebagai satu lelucon. Hampir semua grup berbicara, oh di sini nggak ada corona. Yang di sini adanya koroni gitu kan. Masih banyak bercanda-bercanda seperti itu. Dan ketika mulai masuk di bulan Maret akhir, orang mulai takut. Mulai terdengar sekian banyak orang, pendeta-pendeta meninggal karena COVID-19. Ada rasa takut. Ketika mulai ada rasa takut, lama-lama kita berjalan seperti biasa. Apalagi Pak Jokowi katakan kita sudah harus berdampingan dengan corona. PSBB mulai dilonggarkan dan lain sebagainya. Dan memang itu harus terjadi supaya ekonomi perputarannya itu bisa berjalan dengan baik. Kita mulai santai, kita datang ke gereja nggak pakai masker lagi. Kita mulai tidak taat dengan protokol pemerintah. Tapi masuk bulan November, Desember, saya mulai mendengar orang-orang yang saya kenal namanya berpulang karena penyakit ini. Orang-orang di dekat saya, orang-orang yang saya pernah berfoto bersama, masih seumuran saya, berpulang
ke rumah Bapa. Tetapi kalau kita menyadari hal itu, jika kita ada di sini Bapak Ibu Saudara, kita masih duduk, kita masih memuji Tuhan, kita masih bisa berkata, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kita masih mendengar suara kita berkata-kata mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah mujizat dalam hidupmu. Itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Kalau kita paham benar, ternyata kita hidup di dalam Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tapi rasanya kita nggak bisa percaya dengan keadaan kondisi saat-saat ini. Tanggal 25 Desember aja itu 2 grup saya, grup pendeta, 2 lagi membuka donasi duka. Kami menggerakkan, kiri kanan kami gerakkan. Ayo bantu mereka yang di hari Natal ini suaminya berpulang. Satu lagi grup muncul. Hampir tiap minggu grup saya itu penuh dengan air mata. Jadi kalau kita menyadari ternyata kalau kita ada saat ini itu bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Tuhan masih punya tujuan dalam hidup kita untuk menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Itu sebabnya mari kita terus hidup di dalam Tuhan. Rasanya Tuhan, kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi sakit penyakit masih datang. Kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi masih saja tantangan dan rintangan itu menghampiri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal membawa damai, betul? Betul? Siapa yang percaya Natal membawa damai? Siapa yang percaya Natal membawa sukacita? Kita percaya semua itu. Tapi ternyata ketika kita pelajari firman Tuhan, kelahiran Yesus mendatangkan bencana yang besar. Kelahiran Tuhan Yesus mendatangkan jeritan. Bahkan firman Tuhan katakan, Rahel tidak bisa lagi dihibur. Karena apa? Karena anak-anaknya dibunuh oleh perintah Herodes. Anak-anak di bawah 2 tahun harus mati dibunuh. Kelahiran Tuhan Yesus yang seharusnya damai, sejahtera, sukacita. Tapi ada ketidakadilan bagi beberapa orang. Bagi banyak orang yang ada di Bethlehem. Tetapi saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tetap merasakan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih janji Tuhan? Kita masih di Yesaya 43. Kita baca dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yuk baca bersama-sama Yesaya 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh
dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ini adalah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita. Di masa-masa sulit Tuhan akan menyertai kita. Tapi kenyataannya Tuhan datang, Rahel menangis. Kenyataannya kita sudah setia melayani Tuhan, tapi kita jatuh sakit. Bagaimana kita bisa meraih janji penyertaan Tuhan? Bagaimana kita bisa meraih apa kata Tuhan? Bahwa Yesus tidak ada yang lain, Dia juru selamat kita. Bagaimana? Saya katakan, pertama, tetap percaya. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, tetap percaya. Tetap percaya. Di saat situasi rasanya tidak mampu kita untuk percaya lagi dengan Tuhan. Tapi jemaat Tuhan, saya mau katakan, harus tetap teguhkan hatimu, imanmu, tetap percaya. Katakan, yes, lebih kencang lagi. Kita harus tetap percaya. Harus percaya. Ketika kita tetap percaya, maka kita akan terus melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita udah kendor, udah biasa-biasa aja, ya memang kita memang hidup ya mati di tangan Tuhan. Kapan semua sudah ada dalam garis tangan Tuhan ya. Kemana-mana nggak usah pakai masker, kemana-mana nggak usah cuci tangan, kemana-mana nggak usah jaga jarak, kita foto, bahkan kita makan bareng-bareng dalam satu. Sekarang kan lagi tren panjang makanan, tinggal kita ambil comot, dia comot situ, saya comot di situ, saya comot gitu kan, di apa pisang begitu, di daun pisang. Kita semena-mena dengan aturan-aturan yang pemerintah sudah berikan kepada kita. Jika terjadi seperti itu, kita akan melihat orang-orang yang kita kasihi pun masih bisa berpulang ke pangkuan Bapa. Itu sebabnya mari kita tetap taat pada protokol pemerintah. Saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam gereja kita. Tuhan kasih tema ini. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Yesus datang untuk menyelamatkanku. Itu jelas sekali terlihat di gereja kita. Dan hari ini Bapak Gembala bisa ada, seharusnya Bapak Gembala yang mau khotbah. Saya bilang, saya dulu deh yang berkhotbah, udah lama saya gak berkhotbah di jam 10. Saya ingin menyaksikan bagaimana tema yang Tuhan taruh kepada Bapak Gembala itu terjadi di gereja ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian gak tahu. Tapi secara saya Ibu Gembala, saya bisa melihat jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini mengalami kemenangan yang dahsyat. Setelah melewati hari-hari pergumulan yang berat. Dan kami pun mengalami pergumulan yang berat. Ketika semuanya sudah santai, kita nggak tahu virus apa yang lagi bergerak di gereja kita. Tapi tiba-tiba semua sakit, termasuk saya ikutan sakit. Anak-anak saya sakit, semuanya sakit. Bapak Gembala ikut sakit. Dan yang paling lama sakit, Tuhan izinkan Bapak Gembala. Haleluya. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Jangan tepuk tangan dong. Ya, jadi Bapak Gembala sakit. Disitulah tema Tuhan menyelamatkanku itu terjadi. Bapak Gembala sakit, masuk hari ke-9, biasalah kalau Pak Gembala sakit, dia itu punya iman. Saya salut dengan imannya. Dia begitu beriman kepada Tuhan. Kadang saya kurang beriman, saya ajakin ke dokter. Tapi saya selalu katakan, saya hanya mengikuti iman suami saya. Apapun yang dia katakan, saya lakukan. Dia bilang ke rumah sakit, ayo ke rumah sakit. Dia bilang urus di rumah. Dan saya nggak tahu penyakit itu apa. Tapi yang jelas saya pikir, saya harus tidur di samping suami saya. Orang lain saat ini kalau yang sakit diungsikan, dipinggirkan. Kali ini saya bilang, suami saya sakit, saya mau tidur dengan dia. Kalaupun dia berpulang ke rumah Bapak, saya sudah tidur selama-lamanya dengan dia. Jadi ketawa ya,
Karena sudah mikir sampai ke sana, iblis mulai mengintimidasi. Karena semakin hari saya melihat suami saya semakin lemah. Dan pernah satu hari yang Pak Gem bilang saya sudah sembuh, betul. Saya juga terima kasih Tuhan sudah jalan pagi. Tapi malamnya ngedrop dan semakin drop. Hari ke-9 suami saya bilang, ayo mah doain saya. Seperti biasa di ruang tamu saya berdoa, di dapur saya berdoa, di kamar tidur saya berdoa. Setiap kali suami saya katakan berdoa, saya akan urut dia. Ketika dia bilang mama mulai kram. Saya urut dalam nama Yesus. Kami berdoa, bersepakat berdoa. Nah hari yang ke-9 itu ketika saya berdoa, saya seperti biasa saya berdoa, saya menyanyi. Ketika saya menyanyi, saya melihat ada malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat maut yang sudah siap menjemput suami saya. Dan saya mulai melihat di alam roh saya. Tapi yang bingungnya saya, yang orang yang saya lihat itu, saya percaya itu, saya tahu itu malaikat maut, dia tuh bengong aja gitu loh. Dia bengong, mungkin dia bingung yang mana yang saya mau ambil gitu kan. Kayaknya nggak ada yang saya bisa ambil. Dia bengong, tapi secara manusia saya begitu takut. Saya merinding dari kepala sampai kaki, merinding semua. Rasanya saya begitu besar, kepala saya begitu besar. Terus saya berdoa, anak-anak saya bilang, mama tahu nggak mama, waktu mama berdoa malam itu kedengaran loh mama sampai di lantai 3. Saya berdoa karena ketika saya melihat itu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan suruh semua pasukan, saya bilang sama Tuhan, saya suruh Tuhan. Kan Tuhan itu penolong ya, Tuhan baik banget ya. Tuhan gak mau lihat, kamu nyuruh-nyuruh gua doang gitu kan. Tapi Tuhan begitu setia dengan kita. Saya bilang, Tuhan kirimkan semua pasukan malaikat, bantu saya berperang, menghancurkan kuasa jahat itu di dalam nama Yesus. Turunkan pasukan malaikat Tuhan, kami berperang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hai setan iblis roh maut, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ternyata teriakan saya itu sampai di lantai 3 rumah saya. Terus anak-anak saya mulai takut. Setelah saya berdoa, suami saya berdoa, dan habis kami berdoa, menurut Bapak Ibu suami saya langsung sehat? Hah? Kira-kira langsung sehat? Enggak tahu ya, karena Ibu enggak lihat ya. Ternyata suami saya semakin lemah. Saya langsung WhatsApp kakak-kakak saya, bantu saya dalam doa. Anak-anak, ayo berdoa, semua berdoa malam ini. Anak-anak saya mulai menangis. Saya tanya sama Pak Gem, Papa mau ke rumah sakit? Iya, hati saya hancur. Seorang Bapak Gembala yang begitu kuat, yang jarang sekali untuk ke rumah sakit. Ketika dia bilang, oke, saya tahu itu dia sangat lemah. Dan saya bilang, Tuhan mudah-mudahan itu roh maut itu cuma bengong-bengong aja gitu kan. Dia bilang, oke. Saya bilang, oke, saya siap-siap. Saya dukung iman kamu. Kemana kamu pergi, saya dukung. Karena ada orang yang mau langsung ke rumah sakit ya nggak apa-apa gitu kan, karena memang merasakan dorongan untuk ke sana, karena kita jangan anti dengan dokter, karena dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan juga. Dan memang Pak Gem bilang ke rumah sakit. Ketika saya mulai bersiap, kata suami saya, udah jangan, nanti besok pagi aja. Oke. Dan saya merasa saya tidak tidur menjaga suami saya. Tapi kata Yunis, mama bilang katanya enggak tidur. Yunis turun mau lihat papa, mamanya lagi begini. Karena lelah berperang ternyata. Ketika kita berperang di alam roh, fisik kita juga kena. Saya tertidur. Saya terbangun lagi, Pak Gem mulai batuk. Berkepanjangan. Terus saya bilang, Papa gimana Papa? Enggak apa-apa. Udah saya terus berdoa. Akhirnya Pak Gem tidur, saya tanya teman saya. Teman saya yang suaminya baru meninggal di bulan Desember awal. Saya tanya, boleh tanya, kira-kira bagaimana reaksi yang ditimbulkan oleh suamimu sehingga kalian bertahan selama 1 minggu di rumah dan sudah enggak tahan akhirnya ke rumah sakit dan berapa hari di rumah sakit terus meninggal. Dia katakan bla 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 bla. Saya hitung-hitung, sepertinya ini adalah hari seharusnya pergi suami saya. Saya itu dalam nama Yesus. Terus dia bilang, Nol, suamimu begini, mendingan bawa aja ke dokter. Saya langsung Tuhan,
hati saya remuk dan di situ saya tidak bisa teriak kepada manusia lagi. Saya menghadap Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hanya Engkau juru selamat saya. Hanya Engkau pengharapan saya satu-satunya saat ini. Saya enggak bisa buat apa-apa. Saya enggak tahu keadaan suami saya sudah seperti ini. Semakin melemah. Dan saya katakan kepada Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Kasih saya firman sekarang. Kasih saya firman. Persiapkan saya jika memang Tuhan harus panggil suami saya, persiapkan saya dengan firman-Mu. Tapi jika Engkau mau menyembuhkan suamiku, Engkau harus persiapkan dengan firman-Mu. Saya enggak mau berlama-lama dalam keterombang-ambingan seperti ini. Ketika saya berkata begitu kepada Tuhan, saya buka Alkitab. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan tiap hari harus baca Alkitab. Tiap hari firman Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena di masa-masa sulit, maka firman Tuhan itu akan berbicara langsung kepada kita. Amin. Ketika saya bilang begitu kepada Tuhan, Tuhan kasih saya firman. Dan Tuhan berfirman dalam Yesaya 40 ayat 28. Ketika saya sudah tidak punya, rasanya sudah tidak ada kekuatan lagi. Saya melihat suami saya berpikir ke rumah sakit, dengar-dengar rumah sakit semua penuh gitu kan. Dan firman Tuhan itu seperti Tuhan berbicara langsung pribadi dengan saya. Tuhan ngomong langsung begini kepada saya. Henola, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi loh. Bumi Tuhan ciptakan dari ujung ke ujung, Tuhan yang ciptakan Nola. Jadi ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian Tuhan. Kita enggak mampu, enggak sanggup mikirin cara Tuhan bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi semua orang yang tetap percaya kepadanya. Seperti saya katakan ketika Tuhan datang, malah ada tangisan yang dahsyat. Bukan cuma satu anak Rahel yang meninggal, tapi beberapa anak Rahel meninggal. Kan anak-anak Rahel meninggal, Rahel menangisi. Rasanya enggak sanggup untuk otak kita berpikir kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Nola dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saat ini engkau sudah tidak berdaya, tapi saya katakan aku akan memberikan semangat. Suamimu tidak berdaya, tapi aku Tuhan yang akan memberikan semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Antusias. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada orang yang terus berseru memanggil nama Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa Tuhan langsung ngomong. Apakah suami saya sudah langsung bangkit sehat? Ma udah sehat nih ma saya udah mau pergi ke gereja nih. Tidak. Tapi saya katakan kepada Tuhan, yes Lord, ini adalah jawabanmu. Suamiku sehat, suamiku kuat, suamiku sembuh. Dan kemuliaan Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan apa yang Tuhan taruh tema tahun ini terjadi atas hidupnya. Tuhan datang untuk menyelamatkanku. Tuhan datang untuk menyelamatkanku. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan datang untuk menyelamatkanku. Percaya Tuhan datang untuk menyelamatkanku karena aku adalah Allah, tidak ada yang lain yang menjadi juru selamat selain Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya terjadi Natal tahun 2020 ini, saya katakan kepada beberapa orang adalah Natal yang cukup berbeda. Pelayan-pelayan pada sakit, tapi hari ini bahkan tanggal 25 Desember, saya mendengar, saya japri semua. Bagaimana? Sudah sehat, sudah bugem. Kemuliaan terjadi di gereja Victory. Amin.
Kesembuhan terjadi di gereja Victory. Amin. Pemulihan terjadi di gereja Victory. Amin. Karena apa? Tetap percaya. Jadi satu hal yang saya katakan kepada kita pada siang hari ini, sekalipun rasanya tidak bisa percaya lagi, tetap percaya. Ketika kita tetap percaya, maka mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kita. Yesus pernah mengecam murid-muridnya. Matius 13 ayat 58 dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Kalau kita kurang percaya dengan pekerjaan Tuhan, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Tapi kalau kita pertegas iman kita perkuat iman kita bahwa hanya Engkau yang saya percaya, saya hidup dalam Engkau, Engkau hidup di dalam saya. Kematian itu tidak membuat kita takut lagi. Memang ada rasa takut, tapi kita sudah berpikir, Tuhan kalau memang sudah waktunya, Tuhan harus kasih saya kekuatan. Kalau memang belum, Tuhan masih punya tujuan kami untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan puji Tuhan, suami saya sehat, pelayan-pelayan Tuhan Fidisi sehat, kita semua sehat. Tapi bukan berarti kita harus sembrono dengan keadaan sekarang. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesaya, masih di Yesaya 43. Dikatakan di ayatnya yang ke-10 bahwa kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Ketika kita hidup sungguh dalam Tuhan, menjadikan Yesus juru selamat kita, maka kita tetap percaya, kita melihat banyak mujizat. Tuhan rindu kita menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana kita bisa bersaksi di zaman corona ini? Dari gaya hidup kita taat protokol pemerintah, maka kita sudah bersaksi. Kasihilah sesamamu manusia. Dengan kita berkumpul di tempat ini, kita memakai masker karena kita sehat. Tapi orang di samping kita juga dia sehat. Tapi kita nggak tahu apakah kita OTG atau enggak. Ketika kita berjalan sama-sama, saya yang OTG, saya tetap kuat karena saya selalu terkena matahari dalam pekerjaan saya. Tapi yang ada di sini yang selalu kerja di kantoran, ternyata dia masih bisa jatuh terkapar sekian lama. Jadi sebagai jemaat Fidisi, pada kesempatan memasuki tahun 2020, saya katakan selama pemerintah memberikan protokol-protokol pemerintah untuk kita jalani, mari kita lakukan. Kasihilah sesamamu manusia. Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Mari kita selamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita memakai masker, kita setidaknya menghindari segala penyebaran-penyebaran COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gak enak, panas. Tetapi kita sudah menjadi saksi Kristus. Dengan apa? Dengan mengasihi sesama manusia. Ketika tanggal 20 banyak jemaat kita, banyak pelayan kita yang sakit. Saya bilang Tuhan, kami gak tahu di antara kami mana yang memulai duluan. Tetapi satu hal yang kami tahu, Natal ini tema kami akan kami hidupi. Dan ternyata luar biasa. Tanggal 25 semuanya sehat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkanmu. Mari kita jadi saksi Kristus untuk menyelamatkan banyak orang. Dengan gaya hidup kita, dengan firman, dengan kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka mereka akan melihat bahwa ternyata Tuhan Jemaat Fidisi adalah Tuhan yang benar-benar hidup besar karena kita percaya. Benar Bu Yostina ya, kita tetap percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan siang hari ini, apa persoalanmu? Tetap percaya. Karena dia juru selamat yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Waktu dulu dia selamatkan engkau. Di saat
engkau ada dalam bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan ada dan menyertai engkau. Puji Tuhan, kita berdiri semua dan saya mengundang musik, singer, WL, kita akan nyanyikan pujian yang pertama. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Tetap percaya, tetap percaya. Saat kita percaya, mujizat demi mujizat terus terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah saat ini ketika kita nyanyikan pujian ini, mari kita bawa hati pikiran kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita tutup mata, kita lihat apa yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidupmu. Jemaat VDC adalah jemaat yang harus mampu berkoneksi dengan Tuhan di alam roh. Roh kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga hari lepas hari kita akan terus melihat mujizat demi mujizat terjadi. Haleluya Yesus. Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Luar biasa pujian ini. Nyanyikan dengan iman. Nyanyikan dengan iman, Bapak Ibu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan hari-hari ini. Maka Tuhan akan menjadi juru selamatmu dalam masalahmu. Di jalanmu yang tertutup, hari ini terbuka dalam nama Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, angkat tanganmu, angkat tanganmu.
Tuhan. Oh, sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan ada di tempat ini. Kemenangan menjadi milik dan bagian dari jemaat Filisi. Victory berkemenangan. Victory berkemenangan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang sakit hari ini. Engkau yang sakit, engkau angkat tanganmu. Dia Tuhan juru selamatmu. Dia Tuhan juru selamatmu. Hari ini engkau disembuhkan. Ketika engkau pulang, engkau sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini engkau yang tertutup jalan, engkau yang tidak punya pengharapan lagi, seakan-akan engkau berjalan di kiri buntu, kanan buntu, semuanya tertutup jalan. Engkau tidak tahu mau kemana. Hari ini saya katakan, tetap percaya. Tetap percaya, panggil nama Yesus. Amin. Dia Tuhan ada di sini. Dia Tuhan mengurapi engkau. Dia Tuhan yang memanggil namamu. Dia kenal namamu, Bapak Ibu Saudara. Percaya, percaya. Justru di saat rasanya kita nggak percaya, tapi ketika kita percaya, mujizat besar terjadi atas hidup kita. Amin. Kita pulang dari tempat ini, ada mujizat yang besar terjadi. Haleluya. Semua kita mengalami kemenangan. Amin. Tidak ada di antara kita yang akan pulang dengan loyo lagi, dengan lemah, tidak. Jemaat Victory, jemaat yang berkemenangan dalam Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Buka suaramu. Sembah Tuhan. Buka suaramu. Tuhan mendengar ceritamu. Tuhan tahu hatimu. Namamu aja Tuhan tahu. Terima kasih. Kemenangan sudah terjadi di tempat ini. Kemenangan sudah terjadi di rumah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Kemenangan terjadi. Hosana bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tetap semangat, silakan duduk, tetap semangat, percaya terus, jangan pernah kendor.
Maju terus di dalam Tuhan, jangan mundur, jangan lihat ke belakang, tapi tetap maju. Saat kita percaya, kita maju, maka ternyata di sana ada peluang-peluang baru dalam hidup kita. Dan setelah kita maju, ternyata kita akan lebih percaya diri. Saya adalah saksi Kristus. Jadi banyak kesaksian yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa bersaksi bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, kita sungguh sangat beruntung karena punya Alkitab yang hidup, firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, kekuatan baru. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala, dan tiba saatnya kita mau memberikan korban persembahan kita mau angkat persembahan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan dengan pembintaan firman Tuhan saat ini, memberikan kami kekuatan Tuhan. Mengingatkan kami kembali ya Tuhan bahwa firman Allah yang kami dengar adalah firman Allah yang hidup. Bukan sekedar textbook saja Tuhan, tetapi firman-Mu itu berkuasa dan hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami tahu Tuhan ini semua berkat daripada Engkau. Kami kembalikan Tuhan, walaupun kecil Tuhan, tidak seberapa di pemandangan Engkau. Namun biar kami boleh belajar memberikan dengan sukacita. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buat jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, yang terbeban untuk memberikan korban persembahan, bisa mentransfer di rekening yang tercantum di YouTube. Kita mau tutup ibadah kita. Ya, nanti persembahannya bisa ditaruh di belakang, ada pundi-pundi kotak persembahannya bisa ditaruh di belakang. Oke. Kita mau tamatkan ibadah kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tak memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kuatlah pimpin dari awal kepada akhirnya. Kami ingin tamatkan ibadah kami saat ini ya Tuhan. Dan sebelumnya kami ingin berdoa Tuhan. Kami ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala, keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka. Berikan kesehatan yang baik kepada mereka. Bukakan rahasia firman-Mu lebih lagi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh membagikan kepada kami, jemaat yang ada, domba-domba yang ada ya Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau, untuk semakin lebih dekat pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dekati juga anak-anak mereka, biar boleh menjadi berkat, boleh terus Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang Kau pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati pendidikan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan Kau yang melihat keberadaan kami satu persatu ya Tuhan. Baik yang datang maupun yang beribadah di rumah. Kau melihat lawati satu persatu ya Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami. Mungkin kami ada yang keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat ya Tuhan. Agar kami dapat menghadapi semuanya ini ya Tuhan, berdasarkan
hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjadi penghiburan kami, menjadi kekuatan kami, menopang kami di mana saja kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, tidak lupa juga Tuhan kami berdoa bagi pelayanan Tuhan yang ada di mana-mana tempat. Tuhan mau bela, Tuhan mau tolong campur tangan. Engkau yang telah memulai pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau juga yang akan menyempurnakan Tuhan. Tolong Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di mana-mana tempat Tuhan. Perjuangan mereka Tuhan berkati. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berkati apapun yang mereka butuhkan. Tuhan pelihara mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami. Dari yang tertinggi, dari presiden sampai dengan RT RW Tuhan. Tolong Tuhan berikan kepada mereka semua roh yang takut akan Tuhan. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami ini juga Tuhan. Biar lebih banyak jiwa dimenangkan oleh karena Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Bangsa ini boleh banyak diselamatkan dan mengenal nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah ini. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menerima. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala syukur bagimu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan keselamatan bagi kami. Dan hari ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat anugerah pertolongan dari-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pulang ke rumah masing-masing. Terimalah dan bawalah berkat anugerah rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengarkan doa Yabes. Ini juga Tuhan yang menjadi doa kami umat-Mu di tempat ini dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, di 2 minggu ini ada yang berhari ulang tahun dan bagi jemaat Tuhan,
Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum